Ini Viva udah kayak ini ya, Candi Prambanan loh. Kamu minta 1000 candi, aku buatkan 1000 candi untukmu. Tuh. Viva Talks begin. Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Viva Muda. Pastinya kalau beberapa waktu yang lalu yang sudah kangen untuk tahu lagi kira-kira kita bakal ngobrol apa sih. Di episode kemarin aku sempat ngobrol dengan pria-pria. Oh, laki-laki. Sekarang aku ngobrol dengan perempuan-perempuan. Ini dua-duanya asli Indonesia loh, buatan dari Indonesia. Kalau di sebelah kanan ada umurnya sih 11-12 sama aku yang masih 22. Oke, iya. Kan kita sementaraan ya umurnya. 22, 23, 24 lah. Ya kan biar 24 maksimum. Kita tuh lagi ngobrol bersama dengan perempuan-perempuan Indonesia. Kalau di sebelah kanan adalah perkenalkan Nadia Wulan, brand ambassador Viva Muda. Halo, Viva Muda. Aduh, ya ampun. Kenapa ya dia tuh selalu ceria loh, heran loh. Senyumnya bagus ya. Iya ya, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan gitu. Aku kalau akhir bulan tuh banyak kan sedih loh pasti. Oh gitu. Jadi Di sebelah kanan, ekspresinya lalu menandakan keuangan. Nah, kalau di sebelah kanan ada Nadia Wulan, di sebelah kiri, nah ini adalah perempuan yang sudah melanglang buana. Sudah ibaratnya senior. Meskipun kalau ngomong senior melanglang buana kalau ngomongin acara fashion, ya kan? Lengkap ya. 2008 Wow. sampai sekarang loh Viva Muda. Kalau Itu pernah kalau udah dengar punya anak umur berapa ya? berapa tuh? Ya udah 14 mau remaja, tahun. teenage Oh, kan. ABG. Cocok ABG. Viva Muda. Viva Muda. Benar. Perkenalkan adalah Mbak Dian Apriliana Dewi, founder dari Surabaya Fashion Parade. Ini buat yang tahu ya, kalau dengar acara fashion emang kiblat fashion paling apa ya, ibaratnya akhirnya ditiru orang-orang gitu benar, loh. benar. Awal mulanya kan emang dari Surabaya Fashion Parade gitu kan, benar. sampai akhirnya muncul fashion yang lainnya. Week gitu. yang Ada fashion week yang lain apa gitu ya. festival yang lain gitu. Padahal awal mulanya adalah dari Surabaya Fashion Parade. Jadi kalau Viva Muda bertanya sebenarnya kiblat fashion tuh pertama kali di mana? Surabaya Fashion Parade ya. Untuk 2000 Surabaya ya. Untuk Surabaya. Tapi akhirnya mendunia kan Betul. itu. Nah, Akhirannya kita semakin luas itu ya. kan. Jadi bisa dikategorikan sebagai levelnya ya internasional. Nah, Wow, itu internasional. keren. Tapi kita flashback dulu ya, ini Viva Muda ini buat yang cinta banget dengan fashion dan selalu cari tahu apa sih tren kekinian. Nah, kita ngobrolin dulu nih tentang flashback lagi nih Mbak Dian, ya kan? Ya. Penasaran kan? Benar penasaran. Katanya dirimu, nanti aku juga klik karena ternyata dia ini pernah juga bergabung di proyeknya Surabaya Fashion Parade. Kita Berarti ngobrol ketahuan dulu. umurnya dong ini nanti. Enggak. ya. Masih muda. Sekarang Itu kan juga waktu masih muda. masih modal kan, masih ini kan ya, masih belum akil balik ya, umur Iya, 13. Mbak Dian, kita ngobrol dulu kembali ke 2008. Kalau mengingat-ingat kembali dulu, itu cerita awalnya kenapa bisa muncul Surabaya Fashion Parade, lalu awal mula dulu kalau inget-inget seperti apa, boleh tahu nggak sih? Oke. Jadi kan memang Surabaya Fashion Parade ini sejak tahun 2008. Kalau ditanya awal mulanya itu sebetulnya suatu bermula dari mimpi. Oke, bermimpi pengen punya event fashion yang ditunggu masyarakat Surabaya. Event fashion yang betul-betul tarafnya juga udah menjadi event fashion nasional, ya kan? Dan mimpi untuk memberikan wadah kepada penggiat fashion, baik itu desainer, model, industri fashion, untuk bisa mereka tetap eksis. Jadi awalnya itu sebagai cuman mimpi. Nah, mungkin kita flashback ya, tahun 2008 itu kan masih tahun-tahun yang bisa dikatakan Surabaya itu masih belum tidak semaju ini ya. Iya, apalagi dunia jauh banget, fashionnya. betul. Oke. Terus mall juga masih belum sebanyak ini. Betul. Nah, pada saat itu saya juga masih baru masuk di bekerja di Tunjungan Plaza. Saya berpikir bahwa Tunjungan Plaza itu sebagai ikon kota Surabaya. Di mana ikon kota Surabaya itu harusnya bisa menghadirkan sesuatu yang membuat bangga kota Surabaya. Nah, apalagi pada saat itu juga
berkaitan dengan ulang tahun Tunjungan Plaza dan Kota Surabaya karena pada saat itu bulan Mei. Oh, barengan berarti. Ya, Oh, jadi Kota sekalian ya. Surabaya Nah. sama Tunjungan Plaza itu di bulan yang sama. Oke. Akhirnya saya berpikir, oke, sebagai ikon Kota Surabaya, orang kan akan berpikir bahwa tidak akan lengkap kalau tidak main ke Tunjungan Plaza, iya kan? Benar. Nah, dan Tunjungan Plaza sebagai shopping mall yang juga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan dunia fashion. Akhirnya saya berpikir, oke, kenapa sih kita nggak bisa? Selama ini penggiat fashion itu selalu berkibatnya Jakarta. Benar. Iya, betul. Mau ikut fashion show, desainer harus terbang Pergi ke Jakarta Jakarta. dulu. Ribet banget ya mau tahu dunia Iya. fashion, terbang dulu ke Jakarta. Lalu model-model juga kalau mereka mau jalan catwalk dan betul-betul diperhitungkan orang, dia juga harus ke Jakarta. Iya. Akhirnya berpikir dari situlah kenapa sih kita Surabaya tidak bisa sih buat seperti event seperti di Jakarta. Iya. Benar. Nah, bermula dari mimpi itulah akhirnya saya bilang ya udahlah kalau begitu kita harus bisa. Karena saya juga merupakan ini event dari bagian dari ulang tahun Kota Surabaya, akhirnya saya mendapat dukungan juga dari Pemkot Surabaya. Terus saya juga menghimpun para desainer Surabaya dan mereka juga ikut mendukung. Terciptalah event ini. Oke, berarti itu yang sebenarnya salah satu dari sekian banyak alasan dari mimpi, ya kan? Ya. Membuat seorang Mbak Dian Aprila Dewi membuat Surabaya Fashion Parade. Dan Yes. itu waktu 2008 apakah sudah ada begitu banyak sambutan, dukungan, support dari banyak orang atau gimana? Nggak gampang ya, apalagi Oke. memang event orang sebenarnya mana bisa sih Surabaya punya event fashion gitu kan? Ya, sempat Dan ini ya. akhirannya ya itu karena semua itu akhirnya dukungannya akhirnya satu demi satu mereka juga oh ya bagus lah ini kapan lagi kita mempunyai event besar, kapan lagi para penggiat fashion ini mempunyai wadah untuk eksis ya kan? Dan akhirnya satu demi satu mendukung ya terciptalah Surabaya Fashion Parade. Dan saat itu juga mungkin karena saya juga bekerja sama salah satu asosiasi desainer nasional ya. Akhirnya oke lah dibantu, mereka juga punya member di Surabaya juga. Oke, kita buat event fashion ini. Karena terus terang saja, saya bukan orang yang background fashion. Terus terang saya juga buta kan terhadap Dia fashion. bukan orang fashion tapi baju-bajunya keren-keren tiap hari ya. Nah, Apa saya tuh bukan kalau orang bilang fashion. OOTD. OOTD. Nih ya. Tapi itu tuh harus betul-betul kita betul-betul bagaimana mengeksplor ya Enggak mengenai sekedar OTD doang ya. mengenai Ya. bagaimana saat itu tren fashion dan sebagainya. Dan saya bukan orang fashion yang artinya saya tidak punya pendidikan fashion. Saya harus disupport ya kan. Oleh karena itulah makanya asosiasi fashion ini ikut mendukung saya, terciptalah Surabaya Fashion Parade Surabaya Fashion Parade. 2008. Oke, Itu awal. ini kan annual ya Mbak Dian, setiap tahun. Lalu di tahun kesekian muncullah nih Viva Muda perempuan yang satu ini, yang katanya ternyata tadi sempet ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal ngobrol-ngobrol. Ini kita sampai saking nyaman banget sampai kita lupa nih kita lagi, Oh iya. kita nih lagi syuting di tempat hunian vertikal yang ada di pusat kota lah ibaratnya ya, sebut saja di daerah pusat perbelanjaan hunian vertikal ini namanya adalah Lavis. Tuh. Labis Residen. Lavis Residence. Sorry, ini hunian untuk kasta sultan. Ya, ini lantai berapa sih? Ini itu di situ view-nya langsung bisa menghadap ke pool ya, enak Langsung. Jadi banget ya. ini Lavis ini connected sama mall. Jadi Wow. isi banget. Oh, jadi kita tinggal turun Turun ya udah Nyampe. mall. Iya. Lavis Residence. Ya, kalau mau cari silakan cari beli di sini. Ya harus punya sih ya kalau Iya. jangan ngaku-ngaku kalau orang kaya lah, gimana sih? Oke, iya enak banget. Oke, lanjut lagi sambil nongkrong di Lavis. Ada Mbak Dian, founder Surabaya Fashion Parade 2008, 2009, 2010. Kamu mulai terjun di Surabaya Fashion Parade. Terjun kayak terjun payung ya olahraga. Terlibat. Nah, terlibat di situ tahun berapa? Coba, Kalau nggak salah inget nggak? 2010 ya Mbak? Ya. Dian? 2010. ya. 2 tahun waktu kamu ada di situ. Lahir di situ. Lahir di situ. Kamu merasa nggak sih seorang Nadia Wulan? Kan model nih, orang mungkin taunya Nadia Wulan juga seorang model sampai sekarang jadi brand ambassador Viva Muda. Itu dulu kalau balik lagi 2010. Kamu ngerasa nggak sih bahwa dari 2010 perjalanan Nadia Wulan sampai sekarang sebenarnya juga besar karena catatan Surabaya Fashion Parade? Pasti, karena di 2010 itu aku ada di billboard segede gaban tuh di depan TP tuh. Oke. Aduh, Karena dia setahun. modelnya waktu itu. Iya, tuh modelnya. Oh, yang Jadi, untuk promonya Surabaya Surabaya Fashion itu. Parade. Jadi dia Itu. kita tunjuk sebagai campaign daripada Iya. Surabaya Fashion Kamu masih tahun ingat kamu 2010. modelnya apa waktu itu? Aku Kamu pakai ngapain? sarung ya Bu Iya, ya. pakai Terus sarung. gayaku tuh gitu loh.
Iya. Coba, Jadi karena pada 2010 itu kita campaign sarung. Iya, jadi tema. Oh, itu bertema ya tiap tahun. Iya, tiap tahun. Jadi di saat dulu ya 2010 itu loh lama loh sudah. Ya, udah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Dan itu kita campaign sarung. Jadi sarung yang dipakai di masjid itu bisa jadi Iya, benar. Serius. Benar. Iya. Oh, oke. Aku ingat itu bajunya cuma Itu dari sarung. Digitu-gituin jadilah baju. Di draping doang jadi baju. Di draping dan kamu pose gitu. Set gitu. Dan itu tuh aku kayak nunggu-nunggu aku kapan nih. Jadi kan ada lah Exciting. momen yang Emang kamu kepingin banget ya bisa diada di Surabaya Fashion? Nah, jujur, ayo. iya sih. Itu Di ya. zaman-zaman itu ya kayak keren kali ya kalau aku ada di situ gede terus aku show karena kayaknya semua model pasti pengen deh show di Surabaya Fashion Nah, Fair. jadi memang pengen banget. Memang Itu bener nggak sih Mbak Dian emang gitu? bener. Jadi Aku yang rasain karena itu. event ini merupakan suatu ajang yang memang dinanti, nggak hanya oleh masyarakat Surabaya, tapi juga untuk para model, untuk para desainer. Karena mereka kalau sudah terlibat di dalam Surabaya Fashion Fair, mereka tuh sebagai suatu ada kebanggaan. Iya. Portofolio mereka. Ya kayak masuk di CV ibaratnya Iya, pernah portofolio. tampil di Betul. Surabaya Fashion Parade gitu. Portofolio mereka tuh menjadi lebih bagus kalau mereka bisa tampil di SFP. Oke. Itu kayak ajang ditunggu-tunggu setiap tahun. Masuklah dirimu di situ. Dan entah mengapa tiba-tiba Budian memilih saya, masuklah di situ kayak wow. Karena kan gitu. kita memang setiap tahun pemilihan modelnya itu cukup ketat. Iya, nah. Sesuaikan sama tema. Oke, kalau kita ngomongin acara sendiri, ini kan Surabaya Fashion Fair ini kan event yang ditunggu-tunggu, tahunan, besar sifatnya. Ada apalagi acara apalagi selain Surabaya Fashion Fair? Apakah itu hanya bagian besar lalu ada bagian kecil-kecilnya itu termasuk pemilihan? Kan seperti saya bilang tadi bahwa Surabaya Fashion Fair ini kan suatu rangkaian event yang melibatkan banyak pihak. Tuh. Penggiat fashion itu tidak hanya desainer, ya toh, melibatkan juga model, melibatkan juga para influencer fashion, melibatkan juga make up, ya. Oleh karena itulah kita memilih Viva Cosmetics sebagai official makeup kita dari tahun 2011. Oh, 2000. Lama ya udah dari 2011 loh sampai sekarang. Iya. 10 tahun, satu dekade. Satu dekade. Kenapa kita memilih Viva Nah, Cosmetics? kenapa? Ayo. Kenapa? Satu, karena produk Viva itu sangat cocok menjadi official makeup Surabaya Fashion Parade dengan varian yang banyak. Oke. Ya. Lalu para muanya makeup artis dari Viva itu sangat canggih, ya kan? Dan Viva selalu menghadirkan makeup yang trendy, yang selalu disesuaikan dengan konsep kita. Oke, yang selalu disesuaikan dengan konsep. Surabaya Fashion Parade. Berarti ini apakah misal Surabaya Fashion Parade lagi minta nih tema, kita minta tema make up yang aneh-aneh, itu diturutin nggak sama Yes. Viva langsung? Oh, oke. Jadi bisa dikatakan hampir setiap tahun Viva Cosmetics ini melaunching produk baru sesuai dengan request kita. Wow. Canggih nggak sih? Dijawab lo tantangannya langsung yang Sama Viva. Oke. Heeh. Langsung dijawab. lu palu gada ya, apa lu minta gua ada Iya, langsung palu ya, Men? gada. Itu Dan terjawab. yang membuat kita selalu menggandeng Viva Cosmetics sebagai official makeup kita karena kita mau maju bersama. Oke. Nah, ya setuju. Kita mau maju bersama. SFP tidak akan sukses kalau tanpa dibantu oleh penggiat fashion itu tadi. Setuju. Dari makeup, Viva Cosmetics, dari model-model, ya kan, dari para desainer. Oleh karena itulah kenapa setiap kali kita kalau dengan tim Viva ini kita tidak hanya saya mau makeup seperti ini. Kita lalu diskusi. Oke, tren makeup tahun depan itu sesuaikan dengan konsep kita apa. Oke, kalau gitu produknya yang cocok apa. Oh, nggak cocok produk ini. Tolong buat seperti ini. Itu akan dituruti oleh Viva. Wow. Oke, berarti akan ada banyak diskusi yang terjadi maksudnya untuk mempersiapkan Surabaya Fashion Parade Jadi itu makanya terjadi. jauh-jauh hari biasanya konsep makeupnya seperti apa. Oh, kita mau glitter banyak. Oh, kita belum punya. Oke, kalau gitu diproduksi. Wow. Misalkan seperti itu. Ini Viva udah kayak ini ya, Candi Prambanan loh. Besok Kamu minta jadi, 1000 candi, aku buatkan 1000 candi untukmu. Tuh, terjadilah Makanya itu. luar biasa sekali kerjasama dengan Viva ini yang kita thanks God kita sudah 11 tahun Ya, ya. iya, 10 itu lama 11 banget. tahun ya. Karena
apa yang kita inginkan, Surabaya Fashion Period yang inginkan ini selalu dituruti oleh FIFA. Bagus, itu istimewa. Punya partner itu memang harus saling suportif. Melengkapi ya, saling Nah, melengkapi. tapi ngomongin selama perjalanan sampai hari ini Mbak Dian, Nadia Wulan, nanti aku juga pingin nanya pertanyaan sama. Ada nggak? Pasti ada lah. Berapa? 13-14 tahun. Ada pastilah suka duka yang bikin emosi, kadang kesel apa. Sampai di sini dulu ya Viva Muda Talks kali ini. Eits, penasaran kan gimana kelanjutannya? Tunggu part selanjutnya. Bye Viva Muda.